Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Siti Wazana dari kelompok 6, kelompok 16, Regu Dahlia yang saat ini sedang mengikuti KMD Pusdiklat Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang psikologis usia penggalang. Dan saya akan menceritakan salah satu pengalaman kami dalam mendidik anak didik kami yang waktu itu kelas 5 dan inisialnya adalah T, Mbak T. Nah, anak ini pada saat itu dianugerahi oleh Allah berupa kurang sempurnaan dalam sisi tubuh begitu ya. Jadi ada sedikit kekurangan sempurnaan di kakinya sehingga kalau berjalan berbeda dengan teman-temannya yang normal. Nah, kemudian Mbak ini kalau di rumah menjadi minder dengan usia yang semakin bertambah dan dia hanya mengurung saja di dalam rumah, tidak keluar-keluar dan nyaris tidak mempunyai teman di lingkungan rumahnya. Nah, tentu kami di sekolah menjadikan ini suatu tantangan tersendiri agar menjadikan Mbak T ini bisa tetap mempunyai jiwa percaya diri dan juga mandiri. Oleh karena itu, kesempatan di dalam proses pendidikan pembelajaran di Pramuka, kami mencoba untuk metode-metode yang mungkin bisa menjembatani. Nah, kemudian kami pada saat itu ingin memberikan sebuah tantangan kepada anak-anak untuk bisa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan kemudian juga sekaligus mengenal lingkungan. Kami bagi beberapa kelompok ya, waktu itu berpasangan saja, dan kemudian mereka akan menyebar ke lingkungan masyarakat di sekitar sekolah kita untuk mencari paling tidak 3 orang yang mereka temui di perjalanan. Mereka kemudian membawa 3 pertanyaan, minimal 3 pertanyaan. Yang pertama, mereka berkenalan, menanyakan nama bapak tersebut, dan kemudian yang kedua adalah memberikan usulan ataupun tanggapan ataupun mungkin nasihat untuk anak-anak yang sekolah di tempat kita, karena bagaimanapun mereka masyarakat di luar juga cukup banyak ya secara tidak langsung berinteraksi dengan sekolah kita. Dan kemudian yang ketiga adalah memberikan pesan khusus untuk anak-anak tersebut. Nah, ternyata dari tantangan ini mereka kemudian setelah kita lihat hasil dari jawaban-jawaban dari masyarakat, ternyata mereka wajahnya sangat sumringah begitu nih ketika sampai di sekolah, kemudian mereka menceritakan dengan bahagianya begitu ya. Bahkan termasuk Mbak T ini yang mereka menemukan beberapa anggota masyarakat dan kemudian sempat berbincang-bincang, dan ada sesuatu yang berbeda yang tadinya Mbak T ini merasa sebelum berangkat melakukan kegiatan tersebut agak ragu-ragu, kemudian tidak percaya diri, tetapi pada saat setelah membawa kertas hasil dari wawancara singkat tadi, ternyata ada perubahan di dalam gestur tubuhnya, wajahnya, gitu ya. Jadi ketika saya tanya, dia menjawab dengan agak berbinar-binar. Setelah saya baca hasilnya, di situ juga ada tanda tangan bapak atau ibu yang mereka temui. Ternyata rata-rata memberikan support positif pada anak-anak kami dan juga termasuk Mbak T ini tadi. Jadi Mbak T yang tadinya merasa bahwa dirinya tidak berharga atau kurang berharga, minder, dan kemudian merasa pasti nanti akan dicemooh oleh orang begitu ya. Tapi ternyata di dalam di dalam hasil pertanyaan wawancara singkat tadi, ternyata
Masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa anak-anak yang ada di sekolah kami adalah anak-anak yang baik, ramah, begitu ya. Kemudian tidak eh, tidak menimbulkan sesuatu yang bermasalah dengan masyarakat. Dan kemudian untuk pribadi masing-masing anak termasuk Mbak T ini ternyata tertulis di situ bahwa Mbak T adalah anak yang pada saat wawancara anak yang sopan, kemudian bicaranya lancar, baik dan terlihat pada saat berbincang-bincang eh, banyak keinginan untuk keingintahuan ya tanya jawab tersebut. Nah, ini yang kemudian memberikan dampak positif pada si Mbak T, sehingga pada saat berikutnya, hari-hari berikutnya, kami melihat bahwa Mbak T ini ada sedikit perubahan begitu ya. Jadi dia tidak minder kembali begitu ya. Dan agenda-agenda pramuka yang diikuti baik itu kemah, kemudian bakti sosial ya di masyarakat ya, peduli lingkungan ya. Ternyata dia antusias sekali. Bahkan dia yang paling sering mengajak untuk pada saat KBM Pramuka itu dia sering mengajak untuk keluar ya, dari lingkungan sekolah yang kebetulan di situ di sekolah kami di barat di timur sekolah itu ada sawah sehingga kami terkadang juga sambil menyusuri sawah gitu ya sambil kemudian di situ ada semacam gubuk kemudian kami memberikan teori-teori yang mungkin memang saat itu sangat memungkinkan pada ketika memang bisa dilakukan di luar lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya semakin bersemangat kakak-kakak membina karena memang ternyata proses di pembelajaran di pramuka ini sangat sangat mendukung terbentuknya karakter anak-anak yang lebih baik dan meningkat. Jaya selalu pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.